Saya itu orangnya jelas ada. Ya, ya, ada. Kalau nggak Kooperatif. kok nggak dicari sih, cari ada di podcast. Ya, ada 30 kali saya nggak pernah absen satu kali pun. Ada seseorang, nggak usah saya sebut siapa, yang dengan sangat sopannya. Ini saya bilang gitu karena ya nggak apa-apa, terserah terus marah ya biarin aja. Kemudian dibacakan berdasarkan hasil pertimbangan gini. Pak Roy Suryo dan Tifa tidak kami tahan. Kalimatnya itu Tidak kami tahan ya. Ya. Gini, yang menarik adalah ini publik juga menanyakan soal penangkapan yang dari yang brutal. penganiayaan sadis itu. Oh, itu yang makanya tadi ya. Yang barusan ketemu Ya, di Bandung itu ya. Majalengka, Jawa Barat. Itu kalau dia itu pasti kalau tuntutannya ancaman hukumannya kan pasti di atas 5 tahun. Pasti. Itu boleh diperlakukan seperti kayak Mas Roy. Gini, sebenarnya boleh dan tidak itu semua tergantung kuhapnya, kitab undang-undang hukum acara pidananya. Kuhapnya. Ya, kuhapnya. Kalau dia melawan, dia melawan. Ya, karena itu akan membahayakan petugas yang ada atau dinilai bahwa membahayakan petugas itu berhak melakukan. Bahkan mohon maaf ini, yang saya dengar kalau misalnya dia bersenjata api pun, ya demi melindungi pribadi, petugas itu bisa menggunakan diskresinya. Bukan langsung menggunakan senjata, diskresinya dia dulu. Ya, untuk kemudian dilakukan. Tapi kalau menurut saya itu orangnya jelas ada. Ya, ya, ada. Kalau nggak kooperatif. Kok nggak dicari sih, cari ada di podcast. Ya, kita gampang gitu. Iya, nggak kemana-mana. Wajib lapor udah. Wajib lapor 30 kali, saya nggak pernah absen satu kali pun. Jadi selama 28 minggu, karena yang 2 minggu pertama itu kan 2 kali seminggu. Senin Kamis. Habis itu saya setiap Senin atau setiap Kamis selalu ada. Mudah dicari kalaupun, dan saya juga tidak pernah misalnya seperti contohnya nih ya, mohon maaf nih. Orang-orang pelaku kriminal itu biasanya dia punya 2 lebih dari 3 handphone. Nomornya ganti-ganti. Nomornya ganti-ganti. Nomor saya dari dulu sama 0811 sekian 10 digit. Dari zaman tahun kapan ya? Zaman 96. Sampai dengan sekarang tuh nggak pernah berubah. Iya. Gampang, mau nyadap silakan sadap. Aku ya gitu kan. Aja kan. Gitu. Mau monitor, mobilnya dikasih monitor, wah itu Tio. Misalnya kayak gitu. Ya, silakan. Aku nggak ada, meskipun itu teknologi lama, itu nggak pakai kayak gitu kalau sekarang. Itu. Jadi bebas Mas gitu, artinya apa yang mau dilakukan, tapi saya kan ya lihat-lihat, kalau itu manfaat bagi saya lakukan, kalau enggak ya enggak. Tapi Mas nggak pernah penasaran motifnya apa melakukan penangkapan terhadap Mas? Motifnya hanya untuk membuat kesamaan supaya saya ditahan di kejaksaan. Oke. Oh, itu tadi ya. Itu aja. Polda harus ditahan. Polda harus tahan supaya kejaksaan ditahan. Nah, sekarang kan yang di narasi yang diedarkan para termul, ini hebat, ini pasti backingnya banget. Iya, dilempar gitu baru ya. kali ini ada orang ditahan di polisian, di kejaksaan nggak ditahan. Salah, memang saya di kepolisian nggak ditahan. Memang bukan pembebasan, bukan juga permintaan untuk di penangguhan penahanan, bukan, memang tidak ditahan. Nah, orang yang tidak ditahan di sini ya ngapain juga jaksanaan. Tentu opsinya mas. Kalau di sini tidak ditahan, biasanya di sini tidak ditahan. Ada juga di sini tidak ditahan, tapi jaksa mempertimbangkan sesuatu sehingga harus ditahan, ada. Tapi kalau di sini biasanya ditahan, ini biasanya pastinya jarang untuk kemudian tidak ditahan, jarang, pasti ditahan. Jadi yang sekarang ini yang berlaku adalah yang di sini memang tidak ditahan, yang ini juga tidak ditahan. Hanya sempat memang diminta untuk mungkin 3 malam gitu ya, menginap di Polda Metro. Alhamdulillahnya 3 rumah sakit. 3 malamnya menginapnya di rumah sakit Polri gitu loh. Dan itu bukan permintaan saya, Mas. Kami kuasa hukum juga kaget loh. Kok akhirnya di sini, Mas? Nah, iya. Ya udah, malah kita bisa memang itu pertanyaan juga. Kenapa kok tiba-tiba ke rumah sakit Polri? Apalagi nih? Betul, Mas. Dramanya itu kelihatan. Saya juga kaget. Kenapa ada apanya ini kok tiba-tiba digiring ke sana? Apakah mau ngulur waktu untuk tetap menahan itu masih di wilayah Polda atau seperti apa ini? Betul. Makanya kan saya juga bisa dicek nanti ketika ini kan persoalan ini kan saya perapitkan. Oh, ini mau perapit ya? Ya, sudah masuk. Sudah masuk. Okay. Nah, itu nanti juga akan terbuka. Kenapa saya ingin mengajak ya agar yang namanya hak asasi manusia itu benar-benar diperlakukan. Jangan sampai orang yang tidak salah kemudian disiksa atau bahkan mungkin ditahan, tapi orang yang salah malah dilepas gitu. Ya, Itulah yang terjadi. Jadi artinya ketika hari Jumat sore benar-benar itu kami kaget ketika mendengar suara dokter Karumkitnya mungkin menyampaikan Pak Roy dan Dokter Tifa
kita harus melakukan rawat inap. Rawat inap. Lucu juga ya waktu itu. Lucu. Kita padahal awalnya sebelum berangkat itu, kita heboh banget di kantor di Polda Metro di Jeddah. Karena termasuk ya senior ya, termasuk mantan Pak Kapolri juga kan. Iya, datang juga. Pak Ugro ya. Iya, Pak Ugro. Menyatakan ini nggak ada hukumnya, ini ditahan. Bang Mas Roy dan Mbak Tifa ini adalah bukan tahanan gitu loh. Kecuali mereka tahanan. Harus gitu loh itu. Kalau di kejaksaan gimana, Mas? Nah, itu yang terus terang kami ingin mengaturkan luar biasa apresiasi dan terima kasih. Suasananya totally different. Jadi ketika dari pagi kami datang, ada seseorang, nggak usah saya sebut siapa, yang dengan sangat sopannya, ini saya harus bilang gitu karena ya nggak apa-apa, terserah terus marah ya biarin aja. Yang kemudian menawarkan ke saya waktu itu, Pak Roy, ya badhe ngunjuk menapa, mau minum apa? Ya, tangannya gini loh, sambil gini. Kemudian tanpa diminta, dia tiba-tiba membawakan saya sebuah produk minuman yang rendah gula. Dia baca status saya. Udah ngerti ya. Tapi itu mohon maaf juga, saya bilang nyuwun sewu Bapak. Ini masih manis, karena ini less sugar. Saya biasanya, saya bawa yang di kantong saya. Ini biasanya yang ini, yang no sugar. Hebatnya, nyuwun sewu. Dia pergi lagi, ambilin, beliin lagi 5. No sugar. No sugar, itu cocok. Jadi kan luar biasa. Belum lagi ketika jadwal makan, ya, nawarin semuanya. Badhe dahar menapa, mau makan apa? Ayam menapa bebek? Ditawari. Mantap kan? Iya. Ada yang pesan ayam, ada yang pesan bebek. Saya bebek lah, lebih mahal bebek. Iya. Bener datang bebek. Nasi bebek enak banget. Waduh. Ya udah. Wah, ini kok anu banget ya. Ternyata memang kami diminta untuk makan dan minum itu karena mungkin mereka mengira atau memperkirakan nanti akan lama. Bener. Jadi kami datang jam 10-an. Itu pemeriksaan itu sebenarnya cepat, itu sampai jam 11 lebih seperempat lah kira-kira udah selesai. Habis itu adzan zuhur, saya juga luhuran, tempatnya bagus banget, diantarkan, itu dipinjau. Ya meskipun mengantarkan itu saya dalam hati kecil, biar saya nggak lari nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, praduga baik aja. Kemudian kita sholat, saya menjadi imamnya, kemudian ya saya pikir nih oke lah gitu. Nah terus itu kosong, habis itu kita suruh nunggu di ruangan itu Pak. Saya, Dokter Tifa dan beberapa lawyer yang keluar masuk lah ya gitu. Nah supaya nggak bosen. Nah sampai asar juga sama. Ini udah lewat asar, baru jam 4. Kemudian bapak-bapak itu datang lagi dengan Ibu Jaksa. Gitu. Saya diminta duduk, ya gini lah, ada panggilan gini. Kemudian dibacakan berdasarkan hasil pertimbangan, gini. Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa tidak kami tahan. Kalimatnya itu tidak kami tahan ya. Bukan dibebaskan, bukan penangguhan penahanan. Memang ada syarat-syarat yang dibacakan, antara lain nanti harus wajib lapor seminggu sekali, gini. Dan saya secara iseng bilang, ada syarat yang tampil di podcast atau di TV langsung gitu ya? Iya. Waduh. Ada Pak. Itu penting soalnya. Penting itu. Kalau nggak ada di sini. Iya itu. Jadi nggak ada. Oke, nggak ada ya. Yaudah. Tapi bilang. Tapi ada soal yang kalimatnya tuh memang agak ambigu gitu ya, atau agak bersayap. Diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatan. Lah perbuatan yang mana? Kalau menganalisis foto, kan fotonya juga nanti beda yang saya analisis. Wah ini gawat ini. Kemudian kecuali saya maling ayam, nyari ayam lagi, saya maling lagi. Nah itu baru. Ini kan nggak jelas. Ya, saya tadi mohon maaf, cerita tempus dan lokus ada dari semua surat, baik itu klarifikasi, panggilan saksi, tersangka, waktu itu aja beda-beda Mas. Jadi gimana bisa kita setujui laporan ini gitu loh. Jadi itulah boncosnya. Ya, waktu itu kan rame di luar ketika Mas Roy dalam proses drama tadi. Di luar kan juga drama juga tuh. Ada tokoh-tokoh yang terus bertambah untuk. Itu kira-kira di dalam suasananya gimana mendengar itu? Saya terus terang tidak tahu siapa-siapa yang rawuh atau hadir di luar. Yang saya dengar adalah ada mantan-mantan purnawirawan. Sampai jadi 100 sebenarnya. Betul. Dan itu ternyata saya juga diinfo oleh lawyer. Beliau-beliau itu saya harus mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Konon bersedia menjadi penjamin. Penjamin dan siap untuk turun, Prof Din, kemudian juga ada tokoh purnawirawan jenderal, banyak purnawirawan TNI ya, gitu, ada Marsikal, kemudian juga Laksamana, banyak juga itu.
Ya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, Mas. Karena beliau-beliau lah itu mungkin kami ini menjadi diperhatikan. Iya. Karena itu kalau salah satu ya. Kalau mungkin hanya keluarga mungkin tidak terlalu kuat gitu ya. Tapi juga di luar itu saya sih yakin sebenarnya kejaksaan juga sudah punya bayangan yang bagus ya gitu. Karena dengan tidak menahan itu kan berarti ya ada unsur yang tidak terbukti harusnya kalau tidak ditahan. Meskipun di sisi sana langsung marah besar ya. Langsung marah besar ya. Ada yang langsung teriak-teriak bakar. Jati, copot Jaksa Agung gitu, ada orang itu. Ada yang minta Mas Roy jadi menteri? Ada yang aneh lagi. Saya juga bingung juga saya. Gimana kan? Lah kan kalau segera jadikan menteri loh. Ini gimana ini? Gimana kalau saya bilang lah kan pernah. Sudah pernah gitu ya. Jadi nggak usah lah aneh-aneh. Itu namanya lamis kalau dalam bahasa daerah. Lamis itu berkata munafik. Jadi mereka sebenarnya ingin membuat saya lebih dijatuhkan tapi seolah-olah mengangkat gitu. Ya diamini aja gitu malah gitu. Kalau jadi beneran ya repot mereka gitu. Makanya.